Krisno hari ini. Ganteng ya. Biasanya juga ganteng, tapi setelah saya ya, karena saya udah laku. Oke, ada Alkitabnya. Bilang begini, saya percaya Alkitab ini firman Allah. Saya percaya bahwa firman itu Allah sendiri. Saya percaya firman Allah bisa mengubah hidup saya. Mungkin Anda bosan dengan hal ini, tapi saya punya sebuah komitmen ketika orang tidak menghargai Alkitab. Sedangkan saya dulu dari kepercayaan yang lama, yang dengan kitab suci itu sangat menghormati. Di kepercayaan yang lama itu Alkitab, kitab suci itu nggak boleh dibawa di bawah pusat. Jadi bahwa kitab dini itu berdosa, gitu kan? Apalagi diselipkan. Kadang-kadang di gereja itu orang menyelipkan Alkitab kecil gitu di kantong, itu juga berdosa. Mereka itu kalau bawa kitab sucinya itu di dekat hati, ditaruh samping hatinya gitu. Jadi kemana-mana gini. Ternyata itu menjadi sebuah kebiasaan bagi hidup saya, bahwa cara saya menghargai Alkitab itu sangat menentukan apa yang saya dapat dari perkataan Tuhan. Amin. Begitu pula cara kita menghormati Tuhan itu akan membuat apa yang Anda dapat dari Tuhan itu akan semakin nyata. Hari ini saya mau bahas sesuatu hal yang mungkin ini adalah sebuah pepatah yang sering kita dengar. Pepatah ini adalah mulutmu harimaumu. Pernah dengar ya? Ini sebenarnya pepatah milenial, karena saya sebenarnya baru dengar ketika ada iklan rokok, kalau nggak salah, Sampurna Mel. Nah, gitu kan. Saya nggak pernah ngicipin itu barang, cuman saya pernah lihat iklannya, mulutmu harimau. Kalau kita bicara tentang kesalahan terbesar yang seringkali kita lakukan, kebanyakan kesalahan terbesar itu adalah perkataan. Ya mungkin Anda mau setuju atau tidak. Coba kita lihat di dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Di sini sangat jelas sekali bahwa kita punya sebuah kesalahan dalam banyak hal. Lalu dikatakan barang siapa tidak bersalah dengan perkataannya, dia orang yang sempurna. Ada di sini yang tidak pernah salah dalam perkataannya? Kalau ada nanti kita foto kan. Saya upload gitu kan. Nah, bicara tentang perkataan, ada banyak hal yang seringkali kita lakukan dan itu membawa sebuah kesalahan. Mungkin kebohongan. Siapa sih yang nggak pernah bohong? Ada? Ada? Lu? Sirut nggak sih? Pernah berbohong nggak? Oh, nggak pernah berbohong. Nanti saya belajar banyak. Nggak apa-apa. Itu kebanggaan. Lalu mungkin juga kita bersalah ketika kita membicarakan keburukan orang lain. Betul? Kita pernah bersalah dengan membicarakan keburukan orang lain. Atau kita bersalah dengan sebenarnya awalnya mau bercanda, tapi candaan ini membuli, terus sampai orang sakit hati, sampai diblokir. Awalnya cuma bercanda, gitu. Pernah kan? Ngalami gitu, pernah? Gitu. Ada orang juga bersalah dengan perkataannya, dengan begitu marah-marah sampai keluar perkataan-perkataan yang gak layak. Gitu. Banyak sekali yang sering kali kita lakukan dan salah, dan kesalahan itu biasanya ada di perkataan paling banyak. Gak tahu kalau Anda, tapi mungkin saya selama hidup yang paling banyak kesalahannya itu adalah perkataan. Mungkin hanya diri saya sendiri. Mungkin. Ya, kalau Anda mungkin nih, oh saya enggak, mas, puji Tuhan, perkataan saya kudus seperti itu, itu keren. Banyak sekali yang saya alami ketika saya renungkan diri saya, perjalanan hidup. Oh iya ya,
Banyak kesalahan-kesalahan yang saya perbuat dan itu didominasi oleh perkataan. Dari situ saya belajar banyak tentang bagaimana kita menggunakan perkataan. Alkitab memberikan sebuah pembelajaran yang sangat menarik bagi kita orang percaya dalam berkata-kata. Diawali, memang Alkitab ini banyak sekali percakapan, baik percakapan yang positif maupun percakapan yang negatif, ya kan banyak. Dan kalau kita melihat mulai dari Kejadian pasal 1 awal mula, bagaimana Kejadian pasal 1, saya tahu Anda sudah sering membacanya. Kenapa? Karena ketika orang lagi komitmen mau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kejadiannya pasti kebaca, ya kan? Wahyunya biasanya tertunda kan gitu. Biasanya gitu. Nah, pasti saya yakin Anda membaca kitab Kejadian itu berulang-ulang, benar nggak? Atau ada yang belum pernah baca kitab Kejadian? Itu benar-benar kejadian aneh. Kalau Anda nggak pernah baca kitab Kejadian. Nah, kalau kita lihat pada waktu Kejadian pasal 1, 6 hari lamanya Allah berbicara. Hari pertama jadilah terang, hari yang kedua jadilah cakrawala, hari yang ketiga tidak ada yang ngerti. Astaga, beneran nggak tahu. Hari ketiga, oh my goodness. Hari yang pertama jadilah terang, hari yang kedua jadilah cakrawala, hari yang ketiga daratan dan lautan, hari yang keempat adalah benda-benda penerang. Hello. Hari kelima itu adalah ada hewan dari laut dan ada hewan di udara, ya kan? Dan ada reptil. Hari yang ke-6 Tuhan ciptakan hewan ini. Hewan dulu, baru terakhir manusia. Ya apa? Guru sekolah minggu kan nanti akan jadi guru, sebagian jadi guru, sekalian jadi pendeta. Masa ini, Pak, itu urutannya gimana ya? Setahu saya hari pertama itu Tuhan ciptakan Senin, hari kedua Tuhan ciptakan Selasa. Ngaco, nggak gitu, kita harus ngerti. Nah, ketahuan kan, nggak suka baca, nggak dipahami. Nah, harus dipahami, suka baca Alkitab, amin? Bener ya, komitmen. Harus baca Alkitab. Kita perlu paham bahwa pada mulanya Allah berbicara dan Dia gunakan perkataannya untuk berkata. Sekali lagi, Dia gunakan perkataannya untuk menciptakan sesuatu hal yang baik. Kenapa saya katakan Dia menciptakan sesuatu hal yang baik? Karena di dalam Kejadian pertama ayat 1 dan 2, coba kita lihat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau kita melihat dalam teks bahasa Ibrani, kita akan melihat itu bumi tidak berbentuk dan kosong, itu gambaran kekacauan, chaos, betul kan? Ada kekacauan yang terjadi di situ, dan saat ada kekacauan, Dia gunakan perkataannya untuk menata kekacauan. Amin. Dia gunakan perkataannya untuk menciptakan hal-hal yang baik sehingga kekacauan itu sedikit demi sedikit mulai terlihat tidak kacau tapi indah. Itu awal mula Tuhan menggunakan perkataannya di tengah kekacauan yang terjadi di dunia. Dan bukan hanya Tuhan, manusia pertama saat dia diciptakan oleh Tuhan, Dia gunakan perkataannya untuk menciptakan keteraturan. Saya buktikan, mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah
segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamai. Sekarang saya tanya, menamainya itu pakai perkataan atau tidak? Dia ngomong bagaimana ia menamainya, dan seperti yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Kalau kita melihat spesies binatang di dunia itu ribuan, ratusan ribu, dan itu dibawa satu-satu. Oke, ini namanya kerbau. Sekali lagi, lalu ini sapi. Lalu ada lagi, oh ini banteng. Lalu ada lagi, oh ini apa namanya, wildebeest. Itu yang wildebeest. Nah itu kira-kira itu. Itu berbeda. Itu kayak bentuknya sama tapi berbeda. Coba bayangin, dia gunakan perkataannya untuk menciptakan sesuatu hal yang tidak ada. Betul? Dia gunakan perkataannya untuk hal yang positif. Oke, ini namanya ini namanya ini namanya ini. Hebatnya, Adam nggak lupa. Ya kan? Karena apa? Karena kuasa Tuhan bekerja keras, hebat dalam diri. Ya kan? Di situ dia gunakan perkataannya untuk menciptakan hal-hal yang baik. Dari situ kita bisa melihat kalau kita berkata bahwa kita berasal dari Allah, maka hal yang sama harus melekat kepada hidup kita. Amin. Jangan kita berkata gini, oh saya ini kan manusia. Seringkali kita ini mengajak kepada manusia yang sudah rusak, bukan manusia awal Allah menciptakan. Seolah-olah kerusakan itu adalah suatu hal yang harus diterima dengan ikhlas tulus, gitu kan? Tulus ikhlas, oh ya ini kerusakan diri saya, gini aja. Ingat, Yesus datang berkorban untuk menyelesaikan kerusakan itu. Dan dia ingin diperbarui hari, pas hari terus diperbarui. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Awal mula Tuhan menggunakan perkataan dan manusia menggunakan perkataannya untuk hal yang positif. Kemudian di pasal yang ketiga kita temukan ada perkataan lain, dan itu adalah ular. Betul? Iblis. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, adapun ular yang paling cerdik, mulai ada perkataan ular. Dan ular itu menggunakan perkataannya. Saya memberikan 3 pola ular berkata-kata terhadap manusia. Pola yang pertama, di ayat 1 dia berkata gini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Perkataan ular yang pertama, dia berkata begini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Coba. Seringkali kita juga menghadapi hal yang sama seperti Hawa. Kenapa saya katakan kita menghadapi hal yang sama seperti Hawa? Ular berusaha membodohi kita. Kita ngerti kebenaran, tapi kebenaran itu mulai agak disimpangkan oleh perkataan ular. Saya kasih contoh begini. Siapa yang tidak tahu jangan khawatir. Firman jangan khawatir. Atau gini, siapa yang tahu ayat-ayat tentang jangan khawatir? Boleh angkat tangannya? Ini nggak ada yang tahu, sedikit sekali ya. Kasihan, semakin jelas nggak pernah baca Alkitab, ya kan? Siapa yang tahu firman tentang jangan khawatir? Katakan. Ini
Beneran ini. Oke, saya nggak akan paksa kalau Anda nggak tahu, ya kan? Tapi sayang sekali, ada sekolah teologi nggak tahu. Tapi kadang-kala Allah akan membisikkan kepada kita, Tuhan kayaknya nggak pelihara kamu. Sungguhkah kita nggak tahu bahwa Tuhan pelihara kita? Tapi kadang-kala kita dibodohi untuk mempertanyakan apa yang selama ini kita tahu akan Tuhan, dan kita mulai menaruh pikiran negatif tentang Tuhan. Ketika orang mengalami kesusahan di dalam diri Tuhan, kenapa kau nggak tolong? Sungguhkah Tuhan nggak akan tolong? Tapi ada pertanyaan di sini, kenapa engkau tidak tolong? Ketika kita mengalami kesusahan, Tuhan kenapa engkau biarkan hal buruk terjadi dalam hidupku? Sungguhkah Allah merancangkan hal buruk atas hidup kita? Tidak. Kadang-kala firman yang sudah kita dengar itu berusaha digoyang oleh iblis supaya kita yang ngerti firman jadi ragu. Itu yang dilakukan oleh iblis terhadap kita tahu dosa, tapi kita masih melakukan dosa. Seringkali bukan karena kita nggak tahu bahwa itu dosa, tapi karena kita dibawa terpikat dengan dosa. Hati-hati dengan perkataan orang yang seringkali meragukan cara Tuhan memelihara. Di tengah COVID-19 yang belum juga usai, orang bertanya dengan sesuatu pertanyaan yang mungkin kita pernah diskusikan di kelas. Eloi, Eloi lama sabatan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa seolah-olah Allah meninggalkan? Sungguhkah Allah meninggalkan dunia ini? Tidak. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan hanya gara-gara kita berpikir kita mengalami keadaan buruk, lalu kita mempertanyakan di mana kebaikan Tuhan. Padahal sebenarnya apa yang kita lihat buruk belum tentu buruk, karena Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita. Amin. Itu hal yang dilakukan oleh iblis, membodohi manusia untuk meragukan apa yang baik yang sudah dia pakai. Hal yang kedua, cara iblis, dia berkata-kata dan berusaha merusak manusia. Itu dikatakan begini di ayat 4. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ada kata gitu kan? Hati-hati dengan kata ini. Sekali-kali, gak apa-apa. Berbuat dosa, aduh, kok gini ya? Udahlah sekali-kali rokok. Mumpung ini baru dingin, gak apa-apa. Pernah ada mahasiswa ini, dia bilang itu baru sekali, ya. Jadi dia mau lapar, dia keluar, jalan santai. Nah saya datang, dari mana? Mas, gitu. Itu jam 9:30 malam. Dari mana? Gitu kan? Dari makan Mas. Gitu. Sudah izin? Gitu kan? Belum Mas. Oke, besok ketemu saya. Oke, kita besok pertemuan ya. Kita saling membagikan cinta kasih ya. Satu sama lain. Mas, ini baru sekali loh Mas. Gitu. Enggak akan saya lakukan lagi. Oke. Hati-hati dengan kata sekali-kali. Saya ingat waktu awal pertama saya mau menikah dengan wanita tercantik di dunia. Iya dong. Iya kan? Coba lihat senyumnya. Iya. Gak kuat saya. Oh pakai masker ya? Kok tatapan matanya itu membuat hari saya selalu cerah. Walaupun ini mendung ya kan? Oh ya, karena cinta saya dengan dia, orang bilang cinta itu kalau udah menikah itu luntur. Enggak ini? I love you so much. Sangat mengasihi dia. Waktu awal-awal saya mau menikah, kami cari batik di Ria Batik di Solo. Sebenarnya
mau belikan batik untuk orang tua saya dan keluarga gitu. Maksudnya waktu kami menikah supaya mereka pakai batik yang couple gitu sama. Lalu saya ajak istri saya makan empek-empek. Saya tuh baru tahu ternyata istri saya itu, calon istri saya waktu itu belum pernah makan empek-empek. Aduh, kasihan sekali gitu kan. Sebenarnya di sini tuh kasihan, tapi kan nggak mungkin kan. Karena saya berani bilang kalau udah jadi istri. Kan nggak mungkin saya beli dia, kasihan dia empek-empek nggak tahu. Saya ajak dia makan empek di Raja Rasa, betul ya? Betul ya sayang ya? Ya. Saya ajak dia makan di Raja Rasa. Terus saya tanya responnya, gimana rasa empek-empek? Enak. Dalam hati gini, oh kamu belum tahu ada satu mereka yang lebih enak lagi, Nyonya Kampung. Sejak saat itu, sebenarnya awalnya dia nggak mau. Terus saya bilang gini, sekali-kali deh, ayo kita icip. Sekali-kali. Dan ternyata itu jadi makanan yang sadis. Kadang-kala dia pengen berpikir, aku pengen empek-empek ya, gitu. Kan? Dari sekali, dan hati-hati dengan kata sekali-kali. Karena ketika kita tidak membiarkan itu terus sekali-kali, sudah berkali-kali masih juga berkata sekali-kali. Akhirnya begitu. Betul tidak? Kalau namanya sekali-kali itu satu, benar nggak? Tapi ini enggak. Hari ini lakukan, hari ini lakukan. Tuh katanya sekali-kali, iya mas, sekali-kali tiap waktu. Tiap waktu sekali-kali. Itu bukan sekali-kali, rutinitas. Hati-hati dengan kata ini, sekali-kali. Berdosa nggak apa-apa, enak loh. Jadi orang jangan kudus-kudus amat. Ada orang sampai bilang gitu. Jadi orang jangan kudus-kudus amat. Kadang-kala jadi orang kudus itu rasanya kok jadi cemoohan gitu. Orang tanya gini, poinnya berapa? Belum ada poin. Ya, jangan. Gak ada poin dinamakan cemen. Coba bayangin. Gak usah baik-baik jadi orang. Gak langsung lulus jadi gembala sidang juga, ya kan? Kadang-kala iblis berusaha menggoda kita sekali-kali. Dan berhati-hati dengan kata sekali-kali itu. Kalau kita nggak hati-hati, kita sudah terlalu jauh, kita sulit untuk lepas. Betul ya? Kenapa orang bisa terikat dengan rokok, minuman keras, pornografi, dengan hal-hal buruk yang mengikat dirinya? Berawal dari sekali. Tidak ada orang yang lahir langsung suka merokok. Betul? Saya juga berpikir untuk bisa merokok itu belajar kan. Untungnya saya dulu waktu ditawarin teman saya langsung batuk bengek, puji Tuhan. Iya. Nah, puji Tuhan saya enggak mas, lain ngawur itu. Saya kok malah menikmati ya, hati-hati. Gak bisa gitu. Jangan kita sekali-kali bermain-main dengan dosa. Karena ketika itu merenggut kita bisa akan ada waktunya kita sulit untuk lepas. Dan pada akhirnya ketika kita sulit lepas, kita berpikir, ya saya memang sudah begini. Seolah-olah Tuhan ciptakan kamu untuk terikat dengan rokok, terikat dengan hal-hal buruk yang selama ini berada di. Dan tanpa sadar sebenarnya, waktu kita lahir, kita belajar untuk melakukan hal-hal buruk. Tidak ada seorang pun yang waktu lahir dia sangat ahli melakukan dosa. Orang belajar untuk melakukan dosa. Dan ketika dia terbiasa melakukan yang buruk, dia sulit. Cara iblis menghancurkan manusia yang pertama dengan membodohi, meragukan. Yang kedua dengan kata sekali-kali.
melakukannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Di situ ada kata gini, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ada kata akan. Kalau kita melihat tawaran iblis, matamu akan terbuka, kamu akan seperti Allah. Sebenarnya, apakah selama ini mata Adam dan Hawa tertutup? Tidak. Apakah selama ini Adam tidak seperti Allah? Kalau Anda kembali di dalam Kejadian pasal 1, Tuhan berkata bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya, imago Dei. Rupa dan gambarnya, bukankah itu sudah sama seperti Allah? Tapi iblis berusaha untuk membengkokkan seseorang bahwa keberhargaan dirinya kepada pencapaian yang lain. Pencapaian. Ada orang Kristen yang merasa nggak berharga ketika di usia 30 belum punya pasangan. Jomblo 30 tahun. Terus akhirnya tiba-tiba ada yang suka dari orang agama seberang. Ketika dia merasa minder, ya kan, dia letakkan kekasih sejatinya yaitu Tuhan. Dia pikir ini mumpung ada yang mau, walaupun beda agama. Setidaknya bulian jomblo kasihan deh lo itu hilang jadi. Ada orang begitu. Dia letakkan iman seolah-olah hidupnya akan bernilai ketika dia punya pasangan. Betul? Ada orang-orang percaya yang berpikir kekayaanlah yang membuat dirinya bernilai, sehingga korup. Kadang-kadang ngurus beberapa berkas ya kan di kemana. Ada orang-orang yang kita kenal gak hanya telepon, amplop. Apakah dia bukan orang percaya? Tapi itu kenyataannya. Ada orang yang merasa bahwa kekayaan itu yang membuat dirinya bernilai. Ada orang yang juga merasa dirinya bernilai kalau nilainya baik. Nyontek begini. Gak belajar nyontek. Terus bilang gini. Terus gini. Saya dulu pernah benar-benar dibenci sama teman gara-gara saya nggak kasih nilai jawaban. Ya kan? Kamu tuh nggak setia kawan. Ingatlah, kasihlah sesamamu. Pakai ayat lain. Berdosa, kutip ayat. Ngaco, ya kan? Kita itu harus saling tolong menolong lah. Lalu dia ambil ayat Roma 15 ayat 1. Yang kuat wajib menanggung yang lemah. Maksudnya apa? Kamu yang gak belajar, kamu minta jawaban enak aja. Lihat, banyak kali di dalam hidup kita itu digeser kebermaknaan hidup harusnya karena Tuhan mati karena dosa kita. Itu menunjukkan betapa berharganya kita sampai dia mau mati. Karena tidak ada harta yang bisa membeli nilai hidup kita. Gitu? Tidak ada di dunia ini yang bisa membeli, membayar harga diri kita selain darah Yesus. Jangan kita taruh harga diri kita kepada hal-hal yang fana. Jangan. Ketika Adam dan Hawa sudah mencapai keserupaan dengan Tuhan, masih juga dia berpikir kamu akan seolah-olah gambaran yang pertama itu tidak cukup bagi dia. Ambisi kadangkala harus benar-benar murni.
dengan sebuah ambisi mengejar sesuatu yang tidak ada. Amin. Saya mengerti masa muda itu orang punya banyak mimpi. Saya pun punya banyak mimpi. Tapi kadangkala saya harus meletakkan mimpi saya untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi. 2 minggu lalu kan saya baru khotbah tentang bagaimana saya merintis. Saya sudah bermimpi saya jadi gembala. Ketika Tuhan minta untuk letakkan saya letak. Hati-hati dengan cara iblis. Perkataannya akan membuat kita mempertanyakan hal-hal yang baik yang sudah kita tahu berkaitan dengan iman Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kadang-kadang itu bertanya. Ketika Anda gelisah, ketika Anda khawatir, ketika Anda merasa ketakutan, ingatlah iblis sedang berusaha memanipulasi pikiran kita untuk meragukan kebenaran yang kita katakan. Begitu pula ketika iblis berkata gini, sekali-kali nggak apa-apa, hati-hati, karena belum tentu kita benar-benar mudah untuk lepas dari hal itu saat kita sekali-kali melakukan. Dan iblis juga akan berusaha mengubah orientasi hidup kita, seolah-olah yang membuat kita bernilai itu bukanlah pengorbanan Tuhan. Seolah-olah banyak hal di dunia ini yang bisa mengangkat nilai diri Anda. Kamu akan. Hati-hati. Lalu ketika manusia rusak, tadi kita lihat dari perkataan Allah dan manusia awal yang berkarya. Kita melihat bagaimana perkataan iblis yang merusak hidup manusia, ya kan, dengan 3 hal tadi. Dan ketika manusia rusak, dia menggunakan perkataannya dengan tidak baik. Mari kita lihat apa yang dilakukan manusia yang telah rusak hidup. Mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat yang 10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saya mengatakan begini, ketika orang mulai rusak hidupnya, dia gunakan kata-katanya untuk berdalih. Apa yang barusan kita baca itu sebenarnya adalah berdalih. Kenapa saya katakan ini berdalih? Dia berkata begini, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Dia mempersoalkan ketelanjangannya untuk dia bersembunyi, gitu kan? Perhatikan di dalam pasal 2 ayat 25. Pasal 2 ayat 25, firman Tuhan berkata begini, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Itu bukti bahwa sejak awal mereka telanjang dan mereka tidak perlu sembunyi. Oke. Bukti kedua bahwa mereka sedang berdalih. Perhatikan ayat yang ke-7. Ayat ke-7. Tadi di ayat ke-10 mereka berkata takut, lalu telanjang ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Berarti itu ayat 7. Di ayat 10 harusnya mereka pakai. Gak mungkin dia buat pakaian, dia buat cawat, dia buat
untuk menutupi, terus tiba-tiba dia hanya bawa, wah aku punya baju keren, nggak dipakai cuma dibawa gini, keren gitu. Yakin? Itu orang gila. Bener kan? Pasti dipakai atau tidak? Dipakai. Kenapa mereka berkata aku takut? Karena aku telanjang. Sebenarnya bagi saya Adam dan Hawa mencari pembenaran diri untuk bersembunyi dari Allah. Betul. Hati-hati dengan hal ini. Berkelit, hati-hati. Suka berkelit, cari-cari alasan. Itu hal yang sangat berbahaya. Saya pernah bilang gini, hal yang buruk kita pikirkan terus-menerus, kita renungkan terus-menerus, orang akan temukan pembenaran, bukan kebenaran. Saya kasih contoh. Beberapa gereja yang mengizinkan pernikahan sesama jenis, mereka punya analogi begini. Bukankah yang diperjuangkan oleh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah kasih? Betul? Betul. Kasih itu tidak memandang gender. Betul? Betul. Setiap orang perlu dan berhak mendapatkan kasih. Itu hak asasi manusia. Betul? Setuju kan? Betul. Kasih harus diperjuangkan. Setuju? Karena yang terbesar adalah kasih. Kasih tidak mengenal gender. Setiap orang berhak karena itu hak asasinya. Dan kasih harus diperjuangkan. Laki-laki mencintai laki-laki sah. Itu gila. Tapi itu terjadi ketika hal yang salah dipikir-pikirkan terus menerus, akhirnya menemukan pembenaran. Saya kasih contoh juga. MUI dia buat fatwa berapa tahun lalu, udah lama sekali. Dia berkata gini, nonton video porno itu halal. Alasannya apa? Makan anjing dan babi itu haram. Tapi kalau tiba-tiba kita lihat anjing lewat, nggak apa-apa. Jadi kalau cuma lihat, nggak apa-apa. Yang nggak boleh berzina. Itu edan. Itu orang yang berdalih akan selalu menemukan pembenaran, bukan kebenaran lainnya. Pembenaran, bukan kebenaran. Suatu hari saya dengarkan ceramah Ustaz. Kebetulan sampai di rumah. Dia berkata gini, istri yang solehah, yang takut akan Tuhan, dia akan merelakan suaminya poligami. Karena itu adalah firman Tuhan. Bukankah melakukan firman itu ada hal baik? Mau kalian? Saya juga mau. Dia tak tergantikan. Iya dong. Itu wanita tercantik yang sudah memenuhi hati saya. Sudah tidak ada tempat untuk yang lain. Ini hal yang harus kita paham, bahwa hal yang salah terus direnungkan, dipikirkan, dicari-cari alasan, akhirnya orang menemukan. Betul. Hati-hati, itu adalah salah satu ciri manusia yang rusak. Suka berjanji. Orang yang mengalami rusak diri Allah dalam dirinya, suka berdalih. Kamu gini ya, enggak sebenarnya itu begini. Ya itu tuh cuma kebetulan aja. Kebetulan aja. Untung sekarang saya bukan kepala asrama. Semangat. Nah, ada banyak hal yang kadang-kala hal buruk dijadikan pembenaran. Ya dengan kelihatannya jadi baik. Kenapa kamu nyontek? Ya gimana ya mas? Kalau seandainya saya nggak lulus, bukankah itu menghalangi pekerjaan Tuhan atas hidup saya? Panggilan Tuhan bisa gagal. Oh,
biar Tuhan pukul kepalamu itu. Dulu saya punya kakak kakak tingkat, dia mau protes dengan Pak Pisen. Saya nggak tahu apakah dia jadi protes atau dia namanya Melchior. Pembentukan karakter nilainya buruk. Lalu gini, wah saya harus bilang sama papinya, kenapa? Kalau nilai saya buruk, yang menghambat pekerjaan Tuhan harus gitu. Kacau orang ini gitu. Lalu dia ambil di situ terong apa itu Belanda. Dulu di depan rumahnya Pak Pisan itu ada terong Belanda. Itu belum matang banyak sekali. Dia ambil. Jangan, nanti dimarahin mami. Mami toh, kita anak toh. Kalau gitu saya juga minta. Orang cari pembenaran, tapi ngambil gak izin. Maaf mami, saya gak pernah ambil mami, cuma diajak makan ternak. Tapi bukan saya yang ambil. Iya kan? Iya kan? Apa itu ya? Kita panggil dia mas ya, mas tuh. Yuk kita adiknya tuh, ya jadi ya apa miliknya kakak ya miliknya adik. Enak aja. Orang akan selalu menemukan pembenaran untuk hal yang buruk ketika dia renungkan. Ketika dia tidak memenuhi pikirannya dengan firman Tuhan, dan dia memenuhi pikirannya dengan banyak sekali dalih yang tidak mengarah kepada firman Tuhan, akhirnya dia temukan pembenaran. Dan hati-hati dengan berdalih. Hati-hati dengan berdalih. Karena berdalih itu membuat kita semakin hari semakin. Amin. Jangan biasakan berdalih. Belajar seperti Daud ketika Nathan berkata, ada seorang raja yang begini, ya kan, ketika Daud marah, orang itu layak dihukum. Lalu Nathan berkata, itu kamu. Daud berkata, bila aku jatuh tanganku. Berdalihkah Daud? Dia turun dari tahtanya, dia koyakkan bajunya, dia menyerah. Saat dia ditunjukkan persinangan, malu nggak sih? Malu. Sakit nggak sih? Sakit. Tapi ketika kita menerimanya dengan kebesaran, kita mudah pulih. Amin. Tapi kalau kita nggak mau menerima teguran, terus berdalih, sulit pulih. Karena kita selalu menemukan pembenaran untuk hal yang tidak benar. Tapi kalau kita tahu itu sudah tidak benar, oke lah, nggak usah cari pembenaran. Kita akan berdalih. Dan kita punya prinsip itu memang tidak benar, kita akan bunuh. Dengan berdalih, kita akan terus melihat yang buruk baik. Itu yang menjadikan orang seperti itu. Lalu yang kedua, sifat orang yang rusak. Yang pertama tadi apa? Berdalih. Yang kedua ketika dia ditanya sama Tuhan, di ayat yang ke-11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon pengetahuan yang kularang? Engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Perhatikan kata ini. Perempuan yang Tuhan berikan di sisiku. Siapa perempuan ini? Perempuan ini adalah orang yang diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong bagi Adam. Orang yang diciptakan Tuhan ketika Adam kesepian, tidak menemukan makhluk yang sepadan dengan dia. Tuhan ciptakan perempuan ini supaya dia tidak kesepian, supaya dia punya teman. Ini adalah orang yang selalu bersama dia, mendukung Adam. Tapi ketika rusak diri Adam, dia bisa
hancurkan wanita yang selama ini mendampingi. Bukankah banyak keluarga hancur ketika orang melemparkan kesalahan kepada orang? Bukankah banyak gereja hancur ketika orang juga melemparkan kesalahannya? Sehingga pada akhirnya yang paling dekat, yang paling mendukung, yang paling bernilai sudah tidak lagi berharga, dibuang, disalahkan, diinjak-injak. Disitulah kehancuran. Di perpecahan gereja di mana tempat saya melayani, perpecahan yang kedua kira-kira 2 tahun yang lalu, saya belajar. Sebenarnya orang ini memang sedang punya masalah, si A dengan lagi punya masalah dengan si B. Semuanya dekat sama saya. Semuanya dekat sama saya. Si A dan si B ini dekat. Lalu si A ini menggiring saya untuk menilai si B. Walaupun sebenarnya saya tidak mau berada di dalam pertengkaran mereka. Menggiring saya untuk menilai si B. Dia itu begini loh mas, kalau pelayanan itu begini. Menurut Mas Arief gimana? Mas Arief sebagai pendeta kami, Mas Arief sebagai wakil gembala, gimana menurut Mas Arief? Dia salah nggak? Saya terjebak dengan, ya dia memang salah. Dari situ akhirnya dia tarik saya seolah-olah saya ada di kubunya, hancur. Sejak saat itu saya belajar begini. Ketika sesama hamba Tuhan bertengkar dan ketika mereka mencari suara untuk mendukung salah satu, saya belajar dari Yesus. Saat orang Farisi bertanya kepada Yesus untuk menjatuhkan lawan politiknya Saduki, ya kan? Dia balikkan pertanyaan itu melalui apa yang dimengerti, melalui hal yang sama ketika Saduki mencobai Yesus untuk membantu dia menghancurkan Saduki, ya kan? Lawan politiknya, Yesus balikkan. Hingga suatu ketika kejadian yang hampir sama terjadi lagi. Menurutmu gimana? Ini begini, saya begini. Saya jawab begini. Kalian mengerti firman Tuhan. Sudah tahu kan bagaimana harus dilakukan terhadap musuh? Sudah tahu kan bagaimana belajar mengampuni? Lakukan. Siapa yang salah? Selama Anda tidak melakukan firman Tuhan, semuanya salah. Sudah ngerti firman Tuhan. Banyak orang yang akhirnya teman, saudara, sahabat, keluarga, pendeta, pimpinan, bawahan, akhirnya rusak hubungannya. Karena apa? Sebenarnya tanpa sadar kita adalah manusia yang rusak, selalu melemparkan kesalahan. Yesus datang merombak. Jangan ada lagi musuh. Gitu kan? Berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali lah Tuhan. 70 kali 7 kali. Saya suka sekali kata panjang sabar dalam bahasa Yunani. Makro tumi. Anda bisa cek. Makro itu adalah ukuran yang tidak ada batasnya. Dunia itu pengampunan. Kadang-kala orang dunia berkata begini, sabar itu ada batasnya, betul tidak? Orang kan sering berkata gitu kan, sabar itu ada batasnya. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, sabar gak boleh ada batas. Karena Allah mengasihi kita. Selama orang masih hidup, kesabaran Tuhan masih ada. Ketika sudah orang mati, selesai sudah.
waktu yang Tuhan berikan. Itu makrotumia. Dan itu adalah salah satu buah roh. Bahkan orang yang paling dekat, yang paling mendukung, yang dikatakan penolong, dia jatuhkan sedemikian. Berapa banyak persahabatan rusak karena mereka saling menjatuhkan. Amin. Jadi berapa banyak keluarga rusak karena mereka saling menjatuhkan. Berapa banyak gereja rusak, misalnya lembaga apapun bisa rusak ketika orang saling. Yesus mengangkat bukan kata-kata bulu yang terkulai akan dipadam, gitu kan? Akan dipatahkan, sumbu yang muda tidak akan dipadam. Bagaimana kita membalut, bagaimana kita menyalakan lagi api semangat. Itu yang Tuhan mau. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak. Itu panggilan kita. Itu suatu hal yang harus kita lakukan. Jangan gunakan kata-kata kita untuk berdalih, jangan gunakan kata-kata kita untuk merendahkan orang. Jangan. Itu bukti bahwa kita sudah rusak. Kita terpengaruh oleh perkataan iblis yang merusak. Solusinya, saya balik ke dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal yang ketiga. Sebab kita, ayat yang kedua sampai yang ke-10 saya akan baca dengan cepat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Prinsip dari sini adalah ketika kita berhasil mengekang mulut kita, kamu menguasai seluruh tubuh. Betul kan? Mengekang. Anda perhatikan kuda-kuda yang dikekang. Itu tali, itu ditusuk dari hidung satu ke hidung satu, lalu ditarik. Gitu kan? Kalau dia, jadi ada dua tali, kalau dia benar nggak? Tapi itulah cara kalau kita mau menguasai seluruh tubuh kita, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kekang lidahmu. Amin. Kita harus kekang. Ya sudah mas, habis ini saya tali. Ya nggak usah, saya tindik nggak usah. Kekang lidah, hati-hati yang berbicara. Habis itu saya lanjutkan. Dan lihat, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, ini terjemahan lain adalah badai, namun dapat dikendalikan oleh oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak